terinspirasi oleh pengharapannya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan adalah salah satu prinsip yang tetap tinggal sampai masa depan. Pengharapan adalah kemampuan untuk berharap dan melihat kepada masa depan. Yesus menunjukkan harapan dalam doanya yang indah dan menginspirasi dalam Yohanes 17 saat dia menyerahkan murid-muridnya ke dalam tangan Bapa. Dia berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Yohanes 17 ayat 20-22. Sungguh menakjubkan bagaimana Yesus mempercayai Bapa dengan harapannya untuk masa depan murid-muridnya dan mereka yang akan percaya kepadanya melalui kesaksian mereka. Dia tidak hanya memiliki iman, tetapi juga harapan. Dia memandang Bapa dengan harapan, sangat menginspirasi. Ada contoh lain di mana dia menunjukkan harapan yang begitu besar. Itulah saat dia berdoa dengan kesedihan dan penderitaan jiwa yang besar di Taman Getsemani, sehingga keringat keluar dari tubuhnya seperti tetesan darah yang besar. Tetapi saya ingin engkau memperhatikan isi doa-doanya. Alkitab berkata Yesus berdoa demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Yesus adalah orang yang beriman, tetapi dalam konteks ini dia penuh harapan. Dia menanggung salib karena hasil dari harapannya. Yesus menunjukkan harapan saat dia tergantung di kayu salib, berharap bahkan dalam kematian. Inilah Kristus yang dirujuk Paulus ketika dia mengumandangkan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus 5 ayat 17. Sekarang engkau ada di dalam Dia, dan karena itu dapat berharap di dalam Bapa seperti Yesus waktu itu, pada saat menghadapi kematian. Dapatkah engkau berharap dalam doa untuk mereka yang secara terbuka menentang Kristus, agar dapat benar-benar percaya dan mengarahkan hati mereka kepadanya seperti Saulus dari Tarsus, dan menerima keselamatan jiwa mereka melalui kuasa Roh Kudus? Pelajarilah nilai dari pengharapan. Firman itu menyatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Terinspirasilah oleh pengharapannya. Pengharapan itu seperti yang Alkitab katakan adalah sauh bagi jiwa, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 18-20. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, melalui firman-Mu, aku berharap bahwa kemenangan, keberhasilan, dan pencapaian terjadi padaku. Aku berdoa untuk jiwa-jiwa di seluruh dunia, agar kasih karunia besar diarahkan kepada mereka di akhir zaman ini, dan agar pekerjaan keselamatan dilakukan dalam hidup mereka ketika mereka mendengar Injil untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Haleluya.